Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10 multimedia. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Mimi dalam mata pelajaran sistem komputer. Sistem komputer hanya 2 jam untuk 1 minggu. Jadi minggu yang lalu kita hanya mempelajari mengenai pengertian sistem komputer. Nah, untuk minggu ini kita akan pelajari mengenai sistem bilangan. Oke, bagaimana sistem bilangan itu? Kita lihat, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Adapun konsep dasar sistem bilangan mempunyai 3 konsep. Yang pertama base atau radix, yang kedua absolute digit, yang ketiga positional atau place value. Nah, untuk memudahkan mempelajari komputer sebagai pengolah data, kita harus memandangnya sebagai sebuah sistem komputer. Nah, apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Nah, tujuan yang bagaimana katanya? Tujuannya sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Nah, contohnya gimana? Kamu punya angka 1, punya angka 2, kemudian kamu ingin menambahkannya. Nah, sistem akan membaca 1 ditambah 2, di sistem angka tersebut akan diproses untuk menghasilkan informasi. 1 tambah 2 itu sama dengan 3, seperti itu. Nah, supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Apa saja elemen itu? Ada 3 elemen yang mendukungnya. Ingat, ada 3 elemen yang mendukung sistem komputernya. Yang pertama hardware. Hardware adalah perangkat keras. Adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah seperti monitor, keyboard, dan mouse, termasuk printer, kemudian apalagi hard disk mungkin ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi elemen pendukungnya. Yang kedua adalah software. Software itu adalah perangkat lunak, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Nah, contohnya apa saja? Aplikasi Excel, Word, PowerPoint, itu aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan pada saat belajar. Apalagi untuk di multimedia. Oh, ada Photoshop, ada Corel, ada apalagi ya, Adobe Premiere dan lain sebagainya. Itu adalah software perangkat lunak. Jadi tidak bisa kita jamah, tapi kita bisa melihat hasil dari software tersebut. Kemudian ada 3 bagian utama dan software. Yang pertama, software itu banyak ya. Ada sistem operasi. Sistem operasi itu apa? Sistem yang mengawali dari proses menghidupkan komputer kita. Yang pertama sistem operasi. Contohnya DOS. Zaman dulu kita menggunakan DOS. Sekarang juga masih menggunakan DOS. Ada beberapa perintah yang harus menggunakan DOS. Yang kedua Linux. Yang ketiga Windows. Dan ada lagi Mac. Kemudian ada lagi Debian dan sebagainya. Ya, kemudian software yang kedua, bahasa pemrograman seperti Visual Basic, Pascal, Java, dan Visual C. Ketiga adalah aplikasi umum seperti Microsoft Office, kemudian antivirus banyak ya, AVG, ada Smadaf dan lain sebagainya. Kemudian ada Winamp untuk aplikasi musik dan Mozilla untuk aplikasi pencari searching. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian yang ketiga, ada komponen yang ketiga yaitu brainware. Brainware itu adalah orang atau manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Jadi orang yang menggunakan komputer tersebut itu dinamakan operator. Kita lanjut. Kemampuan komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Nah, semakin tinggi prosesornya, semakin cepat dia akan memproses 1 tambah 1 2 ya, prosesornya rendah lagi, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Memang sih benar jawabannya, cuma kecepatannya aja yang berbeda. Kemudian kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memori, ya ini kemampuan menyimpan data, dan komputer semakin tinggi spek memorinya, semakin banyak data yang disimpannya. Nah, di sini ada satuan kapasitas memori komputer. Nah, ini dia. Kita biasanya memori handphone kamu berapa megabyte? Nah, ini dia. Satuan memorinya 1 byte, kapasitasnya 8 bit atau 1 karakter. Untuk 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Byte ya, bukan bit tapi byte. 1 megabyte itu sama dengan 1.048.576 byte. Nah, gitu juga dengan selanjutnya 1 gigabyte dan 1 terabyte. Nah, ini silahkan dihafal untuk kapasitasnya. Kemudian siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahap dasar. Yang pertama input, proses, output. Input ini memasukkan data. Misalnya seperti tadi, masukkan angka 1, masukkan angka 2, masukkan operatornya. Operator apa? Operator tambah ya. Operator macam-macam ya. Operator tambah, kali, kurang, bagi, dan sebagainya. Di sini inputnya di situ, bagian sini. Kemudian angka sudah kita masukkan. Nanti diprosesnya 1 tambah 2 sama dengan berapa. Kemudian hasilnya dalam bentuk output. Output itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya hanya di layar monitor, ada yang bentuknya dalam bentuknya dalam printout. Nah, printout alatnya berbentuk printer. Oke, kita lanjut. Gambaran umum sistem bilangan. Sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Nah, sistem bilangan tersebut adalah sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu yang disebut radix. Nah, masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu disebut radix. Nah, di sini dia. Sistem bilangan biner mempunyai radix 2. Nah, sistem bilangan oktal mempunyai radix 8. Sistem bilangan desimal mempunyai radix 10. Sistem bilangan heksadesimal mempunyai radix 16. Nah, 16. Kalau biner itu mempunyai radix 2 karena hanya ada 0 dan 1. Nah, itu bilangan biner hanya ada 0 dan 1. Kemudian bilangan oktal itu hanya mempunyai 8 bilangan, 8 radix. Apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga dengan seterusnya. Desimal mempunyai radix 10. Dari mana kita menghitungnya? Dari 0. Nah, di sini pada dasarnya komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Apakah itu aliran DC atau AC ya?
Aliran listrik yang mengalir memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on yang berarti ada arus listriknya dan kondisi off yang berarti tidak ada arus listrik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat perjanjian bahwa kondisi on diberi lambang 1 dan kondisi off diberi lambang 0. Inilah dimulainya bilangan biner. Oke, sampai di situ. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, sekarang kita masuk ke sistem bilangan, penjabaran sistem bilangan yang tadi. Nah, tadi kita sudah mengetahui sistem bilangan itu ada 4. Yang pertama desimal, biner. Ini kebalik ya. Biner, desimal, oktal, desimal, heksadesimal. Ingat, biner, oktal, desimal, heksadesimal. Radiksnya berapa? Biner itu radiks 2, 0 dan 1. Oktal itu radiks 8, 0 sampai 7. Desimal itu radiks 10, kemudian heksadesimal radik 16. Nah, ini dia catatannya. Ini saya ulangi. Nah, ini radiksnya. Maunya radiksnya berurutan ya. 2, 8, 10, 16. Desimal radiknya 10, 0 sampai 9. Nah, ini contohnya 255 desimal. Kalau ada tanda 10 berarti dia desimal. Biner radiknya 2, 0 dan 1. Ini contohnya. Tidak ada angka 2 di sini karena hanya ada bilangan 0 dan 1. Jadi 1 1 1 contohnya ya. 1 1 1 1 2. 2 ini menandakan dia adalah bilangan biner. Ini adalah desimal. Kemudian oktal radiksnya 8, 0 sampai 7. Contohnya 3 7 7. Ada 8 sini berarti radiks 8. Heksadesimal radiknya 16. Angkanya ini 0 sampai 9, kemudian ditambah A, B, C, D, E, F. Nah, contohnya FF. Ada tanda 16 di sini berarti dia heksadesimal. Nah, ini sudah dibuatkan tabelnya. Desimal 0, heksadesimalnya berarti angkanya konversinya 0, binernya 0. Kalau desimalnya 1, heksanya 1, 0 0 0 1. Ini harusnya kita hafal. 2, desimalnya 2, heksanya 2, binernya 0 0 1 0. Nanti kita pelajari bagaimana sih mendapatkan angka ini, nanti kita pelajari. Baiklah, Ibu rasa materinya sampai di sini dulu. Kita mempelajari sistem bilangan. Kita ketahui dasar-dasarnya dulu. Minggu depan kita akan membahas mengenai konversi sistem bilangannya. Dari biner ke heksa, dari desimal ke oktal. Itu kita akan pelajari minggu depan. Nah, anak-anak, jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan di classroom kita. Di sana kita akan berdiskusi bersama teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.